Pertama, tentu hasil evaluasi tahun 2019, pemilu serentak antara presiden dan legislatif, ini juga membuat persoalan. Nah, kalau membuat persoalan, kemudian ditambah lagi dengan persoalan baru, tentu ini akan menambah persoalan lain gitu. Oleh karenanya, ini baru dari satu sisi. Tapi sisi lainnya banyak sekali. Bahwasanya kemudian ada 278 daerah yang harus di PLT. Terus siapa yang mau PLT sebanyak itu? Kepentingan siapa? Dan kemudian untuk apa? Nah, toh kan masih bisa kita untuk merevisi undang-undang dilaksanakan 2022 dan 2023. Kalau kemudian bahwa ini di era pandemik sama, 2010 juga di era pandemik dan sukses. Yang tentu ini ada success story yang bisa dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Nah, yang ketiga, tentu juga ini untuk stabilitas politik. Jangan ada kekosongan pimpinan daerah. Jangan sampai kemudian pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada serentak seluruh Indonesia dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama, pada saatnya ada gugatan-gugatan, ada sengketa. Terus bagaimana mengisi kekosongan tersebut gitu. Padahal pada sisi lain juga tidak boleh ada kekosongan pimpinan di daerah. Supaya apa? Supaya daerah bisa membangun dan kemudian merepresentasikan sebagai bagian dari pengejawantahan politik melalui pilkada. Ini yang menurut saya harus kita laksanakan. Belum lagi keseimbangan anggaran, ya, keseimbangan anggaran. Bayangkan kalau kemudian pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden numpuk semua di 2014, tentu seluruh anggaran akan tersedot kepada pilkada dan pemilu atau pemilu pusat dan pemilu daerah. Nah, kalau tersedot semua, terus pembangun lainnya dari mana anggarannya? Padahal kita sendiri sedang menyelamatkan ekonomi, sedang mengendalikan pandemi COVID-19. Nah, kalau kemudian anggarannya tersedot untuk anggaran pilkada, pemilu presiden, dan pemilu legislatif, tentu ini akan ada ketidakseimbangan anggaran yang ini juga akan merusak terhadap target-target pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karenanya, ini harus menjadi bahan pertimbangan. Belum lagi bagaimana dengan daerah kekhususan Nangro Aceh Darussalam yang memang pilkadanya tahun 2022. Belum lagi nanti dengan undang-undang kekhususan di Papua. Juga akan dilaksanakan 2022-2023. Kalau semua ditarik, tentu ini akan menjadi persoalan besar. Dan saya kira tadi saya sampaikan di paripurna dan jawabannya pimpinan DPR tentu memberikan ruang untuk kita tetap mendiskusikan, dan bagi fraksi Demokrat esensinya adalah untuk mendudukkan proporsi yang benar. Kita pikirkan secara rasional dan tentu sesuatu yang logis untuk kita jalankan. Jangan kemudian kita ingin sesuatunya efisiensi mengabaikan kualitas. Dan pada sisi lain, tentu bagi fraksi Demokrat, ayo kita dudukan bersama. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan, tetapi kita hitung, kita kaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya pilkada atau pemilu daerah yang merupakan keserentakan pilkada, kemudian pemilu pusat yang merupakan keserentakan antara pilpres dan pileg, betul-betul kita atur dengan baik dan kemudian bisa dijalankan dengan baik, kualitas demokrasinya juga bisa kita kedepankan, dan hasilnya tentu legitimate. Ya, Komisi 2 itu adalah sebagai pengusul atau sebagai inisiator. Karena inisiatornya bisa komisi, bisa individu, bisa pemerintah. Dan tentu Komisi 2 sebagai pengusul tidak bisa mengambil keputusan sepihak, apalagi terkait dengan undang-undang pemilu. Ini harus menjadi keputusan. Biasanya juga dalam sejarah itu biasanya dibahas dalam pansus. Nah, kalau kemudian Komisi 2 sudah mengambil sikap seperti itu, dan tadi dalam sidang paripurna, Pak Dasko menyebutkan, pimpinan DPR, bahwa ini akan kita bahas dalam ruang pembahasan Prolegnas Prioritas 2021. Oleh karenanya kita tunggu saja nanti kita pembahasan di Prolegnas Prioritas 2021.